Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Imran ayat 42, 43, 44. Di sini kamera itu berpindah sedikit-sedikit, mulai dari kisah Maryam dulu pertama, kemudian bergeser kepada kisah Zakaria mendapatkan Yahya. Nah, sekarang kamera kembali mengarah ke Maryam sebagai fondasi dari surat Ali Imran, keluarga Maryam, yang kita sama tahu bahwa konteks daripada Ali Imran ini adalah kepada kaum Nasrani. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nah, pemilihan daripada Allah, pensucian daripada Allah itu tidak serta-merta datang, tapi sebelumnya kita tahu bahwa Maryam ini memang luar biasa ibadahnya, ilmunya juga luar biasa, diajarkan oleh guru yang luar biasa, orang tuanya pun luar biasa. Nah, Allah telah melebihkan Maryam di atas segala wanita semesta alam. Nah, ini diperkuat oleh hadis daripada Rasulullah SAW. Saya buka dulu tafsirnya. Nah, dari hadis yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, dari Muawiyah bin Qurrah, Rasulullah SAW pernah bersabda, lelaki yang imannya sempurna itu banyak, walaupun persentasinya dibanding seluruh umat manusia itu sedikit, tapi ada banyak. Tetapi tidak ada wanita yang sempurna imannya kecuali 3 orang, yaitu Maryam binti Imran, Maryam yang tokoh kita dalam kisah kali ini, Asyah istri Fir'aun, dan Khadijah binti Khuwailid. 3 nama itu ya. Maryam, Asyah, Khadijah. Semua sudah tahu kisahnya, saya percaya. Dan keutamaan Aisyah atas wanita lainnya seperti keutamaan bubur daging atas makanan lainnya. Jadi Aisyah pun juga utama, walaupun belum mencapai kesempurnaan iman. Dalam hadis yang lain ditambahkan Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi itulah nama-nama wanita yang utama di muka bumi ini secara keimanan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya Maryamu qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah kepada Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi walaupun Maryam itu sudah ditinggikan derajatnya, tetap dia diminta untuk bersujud, rukuk, maksudnya bersolat, dan menjalin komuniti dengan orang-orang yang soleh. Kenapa?
ini untuk lebih meninggikan derajatnya dan lebih untuk mempersiapkan diri, karena ketinggian derajat itu berkonotasi ujian yang akan menimpanya juga luar biasa. Kita akan masuk di cerita itu. Saya lanjutkan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikian itu berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu. Jadi berita tentang masa lalu yang Rasulullah SAW tuh tidak ada akses terhadap berita itu. Itulah kelebihan seorang nabi, seorang rasul. Mereka mendapat ilmu-ilmu yang tidak bisa diakses oleh manusia kebanyakan. Itulah kenapa mereka itu adalah lambang dari, simbol dari ilmu. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Dan kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Jadi ceritanya Maryam itu sudah tidak punya ayah, kemudian penjagaannya itu akan diberikan kepada orang yang bisa memenangkan undian ini. Kenapa dia diperebutkan sedangkan kebanyakan anak-anak lain yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, tidak ada yang diperebutkan? Karena Maryam itu berasal dari bibit atau anak keturunan yang sangat mulia. Contoh, siapa ya? Umpamanya yang bibit yang paling mulia di dunia ini. Nah, umpamanya anak daripada keturunan Rasulullah SAW, Habib, ketika dia kehilangan orang tuanya, kemudian kemudian orang-orang ingin menentukan siapa yang akan menjaga dia, tentu orang akan berebut karena ini Habib nih. Saya pengen dong punya talian, punya jasa terhadap Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang berebut untuk mendapatkan, untuk menjaga anak ini. Walaupun menjaga itu artinya adalah mereka harus mengeluarkan uang untuk investasi kan. Harus menghabiskan uang itu. Nah, itulah betapa mutiara ini diperebutkan. Nah, kenapa kisah ini masuk ke dalam Quran? Karena luar biasa. Jadi dikisahkan bahwa Bani Israel itu mereka pergi ke Sungai Yordania. Nah, undiannya itu dilakukan dengan cara setiap orang yang mau berkompetisi ini untuk menjadi pengasuh Maryam, melemparkan anak-anak panah mereka ke sungai. Nah, siapa yang panahnya tidak terbawa arus, dialah yang menjaganya. Nah, ini yang terjadi luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa Zakaria berbeza, panah yang Zakaria lempar tuh berbeda dengan yang lainnya. Secara normal kita lempar barang ke dalam sungai dia akan terbawa arus kan, tapi panahnya Zakaria itu membelah arus kemudian naik ke atas. Disitulah mukjizat yang Allah berikan sebagai penjagaan untuk Maryam, berkat doa ibunya, berkat keuletan ayahnya. Zakaria adalah, saya ulangi lagi, orang yang paling alim, orang yang paling pandai, orang yang dituakan, imam,
nabi mereka. Sehingga dengan itu Maryam mendapatkan pengasuhan yang baik, ilmu yang banyak, dan barokah Allah diberikan kepada siapa-siapa tanpa batas. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi kompetisi itu juga panas, jadi mereka bertengkar untuk memperebutkan mutiara ini. Baik, itu dulu 42, 43, 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.